Oke, selamat malam teman-teman. Problem kita adalah soal defisit akal sehat di Republik itu. Di belakang sana ada tulisan besar kalau dibaca dari sini itu. Please no smoking. Di istana tulisannya please no thinking. Jadi kalau Anda berpikir, Anda tempatnya memang bukan di istana. Nah, Master no thinking itu, no thought, dia harusnya exit. Jadi yang tidak berpikir silahkan exit. Kita ingin supaya di istana ada kata itu. Dan mungkin nanti 17 April 2019 malam exit itu jadi logo di istana tuh. Selesai. Karena yang dipikirkan orang sekarang adalah bagaimana agar supaya pemilu itu jujur. Nah, dalam 2 minggu ini saya perhatikan sekuensis dari peristiwa pemilu mengarah pada kecurangan. Jadi boleh kita berasumsi, dan asumsi itu harus dibuat masuk akal, yaitu di istana sekarang 24 jam pasti ada rapat tentang bagaimana cara berbuat curang. Karena apa? Karena sesuatu yang tadinya digelorakan sebagai kemenangan, satu persatu fakta memperlihatkan bahwa sebetulnya citra yang dipasangkan pada beliau adalah palsu. Elektabilitas tidak seperti yang selama ini dipamerkan oleh surveyor-surveyor istana. Kan dikesankan di publik selama hampir 1 semester ini bahwa petahana itu sudah di atas 50%, bahkan dibilang 67%. Sementara oposisi dianggap berhenti 20-21%. Kan itu absurd. Bahwa petahana 67%, oposisi 20%, itu benar bila margin of errornya 100. Jadi dikesankan bahwa 2 periode itu pasti tercapai. Tapi kegembiraan itu akhirnya dibatalkan oleh survei Kompas misalnya, yang menyatakan bahwa sebetulnya di bawah 51%. Survei dari Polmark Indonesia, EFC Fulavata yang saya ikut pelajari itu. Jadi semua menunjukkan bahwa ada pemalsuan di dalam data statistik. Dan yang lebih gila lagi, begitu Kompas terbit dengan hasil surveinya atau survei EFC Fulavata Polmark terbit, surveyor-surveyor besar istana berebut untuk menguji metodologi Kompas maupun EFC Fulavata. Jadi Anda lihat paradoksnya, kalau memang surveyor istana percaya pada metodologinya sendiri yang menghasilkan 60%, 61, 62%, mengapa harus panik dengan metodologi orang lain? Kan itu kuncinya tuh, artinya dia sendiri tidak percaya pada hasil surveinya. Istana tidak percaya pada hasil surveinya. Dan kalau kita hubungkan peristiwa di Yogyakarta ketika Master no thinking marah-marah, kita tahu apa penyebabnya. Setelah Kompas keluarkan hasilnya, Presiden ngamuk. Ngamuk pada siapa? Tentu ngamuk pada pembohong-pembohong di sekitar dia yang mengapungkan suaranya sehingga dia terbuai oleh suara itu. Jadi sama seperti dalam cerita Hans Christian Andersen, cerita tentang seorang raja yang oleh punakawannya, oleh para pemujanya, seolah-olah sang raja berpakaian sutra emas. Dibisikkan terus, "Raja, Anda berpakaian sutra emas." Padahal rajanya telanjang. Tapi karena
cerita itu udah diedarkan sampai ke daerah-daerah, maka si raja juga percaya bahwa dia berpakaian emas. Masuk keluar kampung, rakyatnya sudah disuruh untuk tepuk tangan kalau raja lewat. Ya, raja berpakaian sutra emas. Sampai akhirnya di ujung gang si raja bertemu dengan seorang anak kecil. Dan mata anak kecil tidak mungkin dibohongi. Anak kecil itu teriak, "Ha, raja telanjang." Baru geger satu kampung. Itu yang terjadi sebetulnya di Jakarta hari-hari ini. Bahwa raja sebetulnya dalam keadaan telanjang. Begitu dia tahu, dia ngamuk. Saya akan lawan. Bagaimana mungkin melawan kejujuran anak kecil? Kejujuran mereka yang menginginkan perubahan. Kejujuran rakyat yang bergembira menyambut pemerintahan baru, presiden baru. Jadi psikologi itu yang membayangi proses pemilu ke depan. Dengan kata lain kita berpikir kalau rajanya lagi ngamuk, artinya segala peralatan akan dia keluarkan untuk memaksimalkan ambisinya itu. Itu yang saya sebut sebagai perencanaan kecurangan mulai berlangsung. Dan memang faktanya dari awal ada mobilisasi ASN. Ada pembagian sembako, terus menerus polisi dilibatkan dalam upaya untuk memenangkan petahana. Jadi dari awal memang ada kecurangan. Past eventnya bilang begitu, sehingga kita bisa bikin prediksi bahwa orang cemas bahwa pemilu ini tidak jujur. Karena itu seminggu yang lalu saya kampanyekan di Jakarta supaya ada pengawas internasional untuk mengawasi pemilu Indonesia. Walaupun pihak istana menganggap itu mengada-ada dan berkampanye bahwa tidak perlu ada pengamat asing karena kami sanggup mengaudit sendiri hasil pemilu. Loh, di dalam akuntansi audit eksternal itu lebih bermutu daripada audit internal. Justru karena kita tidak percaya hasil audit internal, maka kita ingin ada auditor eksternal. Dan dalam tradisi demokrasi itu hal yang biasa bahwa kalau sebuah pemerintah mengklaim dirinya demokratis, silahkan pamerkan hasilnya di bawah tatapan mata publik internasional. Kan itu etika demokrasi sebetulnya tuh. Tetapi penolakan itu tak mungkin lagi karena masyarakat memang menginginkan agar supaya ada pengawas selain Bapilu. Jadi itu masalahnya. Ya, terakhir 2 hari lalu saya baca di berita pemerintah mengizinkan pengawas internasional, tetapi hanya sebatas Jakarta. Jadi kelihatan lagi kecurangannya direncanakan. Karena Jakarta nggak perlu diawasi, semua orang ada di Jakarta, nggak kecurangan di Jakarta itu, iya boleh dibilang nihil kecuali kecurangan secara teknologi itu. Jadi justru diminta diawasi di Jakarta supaya tidak ada pengawasan di daerah. Artinya di daerah akan dimaksimalkan kecurangan itu. Kan logiknya mudah dibaca. Jadi pemerintah yang panik bahkan untuk merencanakan kejahatan aja dungu itu. Jadi saya ambil bagian ini dulu ya, mendeteksi faulty reasoning dari kekuasaan. Gagal menutupi. Mestinya dia bilang silahkan pergi ke desa. Itu baru orang, oh ya, presiden hebat atau pemerintah hebat. Meminta pengawas asing turun sampai ke desa-desa. Atau Carter Center diundang resmi, silahkan. Karena dicurigai bahwa akan ada manipulasi suara di Garut, di Jember, silahkan Carter Center pergi ke situ. Itu baru bermutu diplomasinya tuh. Walaupun sebetulnya Carter Center juga bilang, iya ini basa-basi. Tetapi secara internasional dipamerkan bahwa pemerintah punya legitimasi menyelenggarakan pemilu. Sehingga dia mengundang pengawas asing. Tapi itu nggak terjadi. Jadi kita makin tahu jejak kedunguan rejim itu ada di setiap konferensi pers. Kita bisa baca jejak kedunguannya tuh. Nah, kegamangan berikutnya kita baca debat terakhir antara
Presiden Jokowi, Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Di ujung debat, Jokowi mengucapkan sesuatu yang orang anggap irrelevan atau tidak ada sinopsis akal di situ. Ketika dia mengatakan bahwa saya hobi naik sepeda dan rantainya putus, tapi persahabatan saya dengan Pak Prabowo tidak akan putus. Bagaimana mungkin bikin metafor yang sedangkal itu? Rantai sepeda sama persahabatan. Jadi ada lack of knowledge di kepala beliau tuh. Kalau saya penasihatnya, saya akan bilang begini Pak Jokowi ya, ucapkan dengan cara lain supaya publik kasih simpati. Misalnya kalau Pak Jokowi bilang, ya saya hobi naik sepeda, rantainya putus, tetapi saya akan dorong sepeda itu dan tetap akan menjemput Pak Prabowo, saya bonceng Pak Prabowo pergi ke istana. Itu lebih, itu baru metafor yang cerdas itu. Jadi kalau slogan 01 Indonesia Maju, ya memang Indonesia maju artinya masuk jurang karena rantai sepedanya putus itu. Konsekuensi dari rantai sepeda putus ya masuk jurang. Itu kemudian orang berupaya untuk tafsir. Wartawan minta saya apa tafsirnya rantai sepeda putus. Saya bilang itu nggak ada di dalam alam pikiran Jawa, nggak ada metafor dengan rantai sepeda. Siapa yang kasih metafor itu pada beliau? Sehingga kemudian jadi olok-olok. Dalam alam pikiran Jawa bukan rantai sepeda yang putus, tapi pulungnya hilang. Apa namanya? Biasanya ada cahaya kayak pulung ya, yang jatuh ke rumahnya. Sekarang nggak ada lagi cahaya itu. Artinya pulungnya udah nggak di situ. Dengan kata lain, wahyu Cakraningrat sudah berhenti memberi berkah pada sang raja. Kan dia ingin selalu berasumsi bahwa beliau adalah raja. Dalam pesta perkawinan anaknya, seluruh kereta kencana dikerahkan, seolah-olah benar-benar raja itu. Padahal ada aturannya bahwa nggak boleh kereta kencana keluar dari istana kecuali raja. Jadi dari segi psikologi kebudayaan Jawa itu terlihat bahwa kegalauan itu menetap di dalam kepribadian dia itu, beliau itu. Jadi itu keadaan kita hari-hari ini. Yaitu menyaksikan orang yang sedang menyaksikan kekalahannya. Kita menonton raja yang sedang menyaksikan kekalahannya sendiri. Dia sedang kalah karena terus-menerus elektabilitasnya merosot. Dan apa yang mau dilakukan dalam 2 minggu ini, bila hukum gerak energi menetapkan bahwa gravitasi akan lebih besar daripada elektabilitas. Itu reason fenomenon dari politik Jakarta. Sekarang kita bayangkan misalnya dalam keadaan kekurangan nyali, maka seluruh energi terakhir diajukan, dikerahkan. Terakhir di Semarang, seluruh apel di dunia dibawa ke Semarang, sehingga sekarang di Washington aja nggak ada apel. Karena apelnya diborong seharga 18 miliar, dibikin apel siaga, apel siaga. Dan itu skandal. Karena APBD Jawa Tengah dipakai untuk mengumpulkan orang yang bukan dari Jawa Tengah, dikerahkan ke situ supaya penuh lapangan itu. Tapi tetap terasa bahwa itu hampa. Karena judulnya adalah, kalau ini sarasehan akal sehat. Judulnya di Semarang, saudara lihat di televisi, apel kebangsaan. Apel itu adalah pekerjaan tentara, siap, tunggu perintah, tidak boleh ada tanya jawab. Sarasehan artinya orang bertanya jawab. Kebangsaan itu dipertanyakan dan dijawab, bukan diapelkan. Jadi cara rezim memilih diksi, memilih literasi sudah memperlihatkan
kekurangan IQ dari pemerintah ini. Masa apel kebangsaan? Emang apel kan artinya ada kedaruratan. Musuh sudah di depan, karena itu buru-buru apel tuh. Siapkan army readiness. Ini nggak ada apa-apa, kebangsaan kita baik-baik aja. Dia justru yang memecah belah keakraban kita berbangsa. Sekarang dia apel sendiri. Loh, dia yang bikin, dia yang apel. Jadi Anda lihat bahwa, atau kita saksikan, bahwa memang kemampuan untuk merawat, menghasilkan social cement, untuk mengikat bangsa ini, tidak mungkin diberikan oleh presiden hari ini. Jadi kalau ditanya kenapa apa alasan saudara Rocky Gerung untuk membenci presiden? Saya nggak membenci. Saya mempertanyakan kapasitasnya untuk menghasilkan Indonesia yang bermutu. Kan itu yang buat siapa? Ya bukan buat saya. Oh, saya udah usur udah. Tapi untuk millennials, kan maksudnya begitu kan? Untuk masa depan. Jadi kalau dia bertahan 2 periode lagi, itu artinya IQ nasional akan turun 70%. Sekarang udah turun 50%. Dan itu memalukan di tingkat internasional. Karena bangsa ini pernah menjadi bangsa yang bermutu di forum-forum internasional, yang mampu mempertahankan agenda kedaulatan dengan retorika yang bagus, logik yang bagus. Awal kemerdekaan, PBB hanya bisa bengong mendengarkan uraian dari Haji Agus Salim, Sultan Syahrir, Bung Karno berpidato. Presiden Soeharto punya otoritas untuk bicara atas nama ASEAN, karena dulu politik regional ASEAN itu ya Indonesia. OKI, IGGI, SBY terus-menerus bicara di forum internasional, dipromosikan sebagai salah satu tokoh Asia yang terus bicara tentang demokrasi itu. Tapi saya nggak pernah dengar orang memuji Jokowi karena dia menghindar dari perdebatan forum internasional. Undangan yang diutus selalu adalah Yusuf Kalla kan. Jadi orang bertanya, ini presiden gagap dan gagu apa memang? Iya, boleh nggak bisa ngomong Inggris, nggak ada soal. Bisa ngomong Indonesia, tapi mesti ada konsep di kepalanya tuh. Dan dalam tradisi internasional, bangsa yang besar pakai bahasanya sendiri aja, ada interpreter. Dulu di Washington ada seorang filsuf, ini ada millennials yang lagi belajar filsuf di Leuven, namanya Hannah Arendt, filsuf Jerman yang lari dari Jerman karena diuber-uber oleh Nazi. Waktu dia tiba di Amerika, dia mengajar kalau nggak salah di New York New School for Social Research. Satu waktu dia sangat fasih, bahasa Inggrisnya bagus sekali, sempurna. Ada wartawan tanya, kenapa Anda kalau bicara, Hannah Arendt, Profesor Hannah Arendt, mengapa kalau Anda bicara selalu dalam bahasa Jerman? Hannah Arendt bilang begini, saya menguasai bahasa Inggris bahkan sempurna, tetapi saya dikuasai oleh bahasa Jerman. Kan itu bermutu sekali kan? Tapi presiden kita berupaya untuk mengucapkan 2 penggal kata Inggris dan belepotan. Kenapa nggak pakai bahasa Indonesia atau bahkan pakai bahasa Jawa aja? Nggak ada soal kan, belepotan sedikit. Tapi iya, Soeharto pakai bahasa sendiri. Kan nggak semua orang Amerika juga bahasanya Inggrisnya bagus kan. Jimmy Carter dulu diledek karena Inggrisnya Inggris kampung. Slangnya, diksinya. Tapi itu memperlihatkan bahwa orang menjadi besar karena dia mengapresiasi dirinya sendiri, identitasnya sendiri. Nah, sebaliknya orang yang tidak otentik, takut dia kehilangan apresiasi publik, dia akan mencitrakan dirinya berganti-ganti bahkan tiap hari. Itu menandakan bahwa ada sejenis sakit jiwa pada beliau. Karena ganti-ganti identitas. Sesekali dicitrakan sebagai petinju, 2 hari kemudian sebagai pembalap,
berikut sebagai pemanah. Jadi pencitraan itu berlanjut. Pencitraan yang berlanjut artinya dia nggak punya citra. Karena identitasnya tergantung pada citra yang diberikan pada dia pada hari itu. Rubah lagi. Pernah dicitrakan sebagai raja pakai mahkota, tapi kemudian orang ya ditempel di angkot, masa raja naik angkot? Jadi itu yang kita saksikan dari hari ke hari. Nah, kalau kita berpikir agak tajam, kita bisa proyeksikan bahwa seluruh janji kampanye hari-hari ini bahwa Indonesia akan masuk dalam persaingan industri 4.0, yaitu harus mengandaikan yang bersangkutan IQ-nya 4.0 juga, bukan 0.4 itu. Jadi itu yang kita cemaskan sebetulnya, bahwa masa depan kita ditentukan oleh kekuasaan yang gagal mengaktifkan akal sehat. Padahal perintah konstitusi bunyinya, tugas pemerintah adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu perintah konstitusi. Jadi sebetulnya kalau kita konsekuen, beliau udah bisa diimpeach karena dia mendungukan kehidupan bangsa. Mengajarkan milenial sekedar sebagai penghafal nama-nama ikan itu. Kan itu berbahaya kan? Jadi itu dasarnya mengapa saya beroposisi. Saya nggak ada urusan dengan Pak Jokowi sebagai pribadi. Kalau dia mau dungu ya nggak ada akibatnya pada bangsa ini, karena itu nggak ada hubungan dengan kebijakan publik. Tapi karena dia presiden, maka melekat pada polisinya adalah potensi bangsa ini untuk terjerumus, termasuk terjerumus dalam konflik horizontal. Kalau sekarang misalnya ditanya wartawan atau petahana selalu, kenapa saudara Rocky Gerung nggak pernah kasih pujian pada rejim? Memang nggak ada yang bisa dipujikan itu. Memang nggak ada. Coba kan bangsa itu dipujikan kalau dia pernah bikin momentum selama kepemimpinan seseorang. Momentumnya apa? Bikin jalan tol. Jalan tol itu bukan momentum karena semua orang bisa bikin. Nggak ada yang unik pada jalan tol. Kan itu yang dipamerkan tiap hari kan? Kami punya jalan tol, bikin infrastruktur, bahkan Cebong ikut-ikut pamerin jalan tol, padahal si Cebong cuma punya motor bekas yang nggak mungkin lewat jalan tol itu. Jadi begitu kita disulap seolah-olah itu, apalagi kalau kita periksa, loh jalan tol itu berbayar. Namanya jalan tol berbayar, tapi kenapa diklaim sebagai jalan publik? Jalan publik nggak boleh berbayar. Jadi menjengkelkan, memamerkan jalan tol sebagai hasil dari pembangunan. Pada saat yang sama kita tahu ekonomi cuma tumbuh 5%. Dari seluruh agregat keberhasilan, orang cuma mau ukur ekonomi Anda tumbuh berapa persen. 5% bagus nggak? Bagus bila pemerintah sebelumnya ekonominya 3%. SBY ekonominya 6,1%, 6,2%, ya artinya buruk. Tapi itu kesalahan internasional. Iya, apapun Anda nggak bisa hitung potensi faktor internasional yang membuat Anda hanya mampu menumbuhkan ekonomi 5%. Dan saya sering katakan bahwa 5% itu bukan akibat dari kebijakan pemerintah, bukan economics yang tumbuh karena policy induced dari government. 5% itu standar. Tanpa ada kabinet, ekonomi pasti tumbuh 5%. Karena aktivitas emak-emak belanja setiap hari, ekonomi udah pasti tumbuh 5% itu. Jadi dibubarin aja kabinet, pasti tumbuh 5%. Karena kebutuhan subsistensi manusia pasti akan ada kehidupan ekonomi itu. Emak-emak belanja pakai ojek, ojek menumbuhkan ekonomi. Tapi pemerintah klaim kan lapangan kerja terbuka. Faktanya banyak Gojek di jalan. Lo Gojek itu nggak dibuka oleh pemerintah. Itu outlet dari mereka yang kesusahan untuk masuk di sektor-sektor formal. Saya berapa kali cerita bahwa saya naik Gojek, udah berapa kali. Terakhir saya naik Gojek, terus tukang ojeknya bilang, Pak Rocky, kita sama-sama alumni UI. Wah, ya,
Dan dia bilang dia bahkan alumni Fakultas Ekonomi UI. Lulusan 2013. Udah bekerja kemana-mana, terakhir kerja di Paribas bahkan tuh. 7 bulan lalu dia putuskan untuk berhenti bekerja dan pindah jadi tukang ojek. Karena dia bikin kalkulasi bahwa ekonomi macet, dia nggak mungkin lagi dapat penghasilan yang cukup. Jadi dia sebetulnya mengambil alih hak anak SMA untuk ngegojek karena dia mahasiswa sarjana, masa sarjana ngojek yang harusnya buka lapangan kerja lain tuh. Jadi di situ terlihat ketimpangan itu disebabkan oleh kedunguan kebijakan negara. Itu problem kita hari ini. Berkali-kali saya kasih contoh bahwa kalau misalnya pemerintah klaim kita kelebihan listrik. Loh, pertanyaannya kapan dibangun power plant kok tiba-tiba ada kelebihan listrik di Jawa? Ternyata listrik kita berlebih karena pengguna listrik utama berhenti berlangganan karena nggak ada jaminan pertumbuhan ekonomi. Jadi industri-industri manufaktur di Jawa mengalihkan operasinya pindah ke Cina, Vietnam, Bangladesh. Jadi masuk akal Jawa kelebihan listrik karena pengguna-pengguna besarnya hengkang dari Jawa. Itu sama dengan ibu kos yang promosi kami di sini listrik berlebih. Sebetulnya nggak berlebih, tetapi 10 kamar di situ tinggal 1 kamar karena 9 kamar yang lain ditinggalkan anak kosnya karena nggak mampu bayar kos. Maka listriknya berlebih. Kan itu logikanya tuh cara melihat. Tetapi nggak ada yang bantah itu sehingga publik seolah-olah merasa benar kelebihan listrik. Mestinya pemerintah malu karena terjadi deindustrialisasi, industrinya hengkang dari situ. Jadi hal-hal semacam itu yang saya nggak kritik pribadi. Satu waktu saya dianggap sebagai mengolok-olok presiden yang potong rambut di bawah pohon, kan pernah kan? Saya bilang, loh, yang lagi potong rambut itu Jokowi atau Presiden Republik? Enggak, itu Jokowi, urusan privat dia potong rambut. Kenapa Anda kritik? Kalau urusan pribadi, kenapa ada kamera istana di situ menjadi headline di koran-koran? Kan itu sengaja dipamerkan kan? Itu berarti berapa banyak anggaran negara yang dipakai untuk mengamankan pohon itu? Kan pas pampres hari sebelumnya udah mesti sisir kan? Pengamanan itu kan. Jadi itu namanya pencitraan. Anggaran negara dipakai untuk pencitraan. Waktu itu saya bilang ya bagus saja yang bersangkutan bikin rambutnya rapi, kepalanya jadi rapi, dipotong. Tapi sebetulnya yang lebih penting adalah otaknya yang mesti rapi, bukan kepalanya, tuan. Kan itu soalnya tuh. Karena di dalam otaknya lah tergantung masa depan kita. Dalam otaknya lah keluarga membuat perencanaan. Saya cerita ulang satu waktu saya di Banyuwangi. Bertemu dengan seorang ayah dari Palembang. Dia asli Jember terus pergi bekerja di Palembang dan punya kebun sawit sederhana. Waktu Presiden Jokowi terpilih 2014, dia mendengar di televisi Presiden mengatakan ekonomi kita akan meroket. Akan tumbuh 7%, 8%, 9%, bahkan 10%, kata beliau. Maka si petani ini dengan keyakinan penuh memutuskan untuk mengirimkan anaknya dari Palembang balik ke Jawa Timur untuk sekolah. 3 anaknya dikirimkan ke situ. Karena pada waktu itu harga sawit masih Rp3.000. Jadi dia bikin perencanaan menyekolahkan anaknya ke Jawa Timur dengan asumsi ekonomi akan tumbuh, berarti harga sawit akan terangkat. Setahun lalu saya ketemu dengan dia di Banyuwangi. Dia hentikan langkah saya di bandara. Stop Pak Rocky, saya mau bicara. Saya pikir dia Bawaslu. Ada apa Pak? Ini serius. Akhirnya saya duduk bicara dengan dia. Dan dia bilang saya harus bawa pulang 2 anak saya dari 3 yang saya kirim ke Jawa Timur untuk sekolah. Karena saya nggak lagi mampu membiayai 3-tiganya karena harga sawit sekarang tinggal Rp300. Jadi
Saya bayangkan kecemasan dia untuk bertemu dengan putranya sendiri, kan dia mesti terangkan kenapa mesti dibawa pulang dua. Dan itu berarti semalam sebelumnya dia bertengkar dengan istrinya untuk memutuskan anak yang mana yang harus dibawa pulang tuh. Batinya terganggu. Di tempat kosnya nanti adiknya yang tertinggal harus terangkan kenapa dua saudaranya dibawa pulang. Karena tetangganya akan tanya kenapa berhenti sekolah, apa karena narkoba atau karena IP-nya rendah. Begitu juga tiba di Palembang, dia mesti terangkan. Jadi Anda lihat kedunguan kekuasaan dalam membuat kebijakan publik menyebabkan kesusahan rakyat sekaligus penderitaan batin. Itu yang kita kritik, jalan pikiran itu yang kita kritik. Karena itu presiden nggak bisa bilang, ya kan saya janji waktu itu, tapi kan ternyata faktor-faktor eksternal berubah. Iya, bisa terangkan begitu. Tapi efeknya pada si ayah tadi yang dengan penuh harapan membuat perencanaan keluarga, akhirnya berantakan hidup keluarga itu. Sama dengan berantakannya perencanaan keluarga di Brebes. Mak-mak yang merencanakan untuk sekolahkan anaknya masuk pesantren misalnya, walaupun nggak begitu mahal, akhirnya gagal karena harga telur di Brebes, harga telur asin jatuh akibat jalan tol, sehingga orang nggak lagi lewat jalur utara karena lewat jalan tol. Jadi itu logika dari public policy. Karena itu kita mengevaluasi pemerintah ini bukan karena dendam atau benci, karena memang gagal menghasilkan kemakmuran dan keadilan. Itu bidang ekonomi. Coba kita lihat bidang hukum misalnya. Pemerintah promosikan terus bahwa mereka berhasil menegakkan hukum. Oke, penegakan hukum berhasil boleh klaim, tapi the other side of the story. Lembaga-lembaga internasional memberi rating yang turun pada indeks demokrasi Indonesia. Jadi sekarang kita lihat paradoksnya. Ada penegakan hukum, tapi mengapa demokrasi turun? Satu-satunya penjelasan adalah hukum itu ditegakkan secara otoriter. Karena itu kita dinilai buruk dalam demokrasi. Pembubaran HTI itu jelas-jelas menurunkan indeks demokrasi kita. Karena arogansi kekuasaan. Tanpa ada segala macam pengadilan, pembahasan tentang apakah HTI itu teroris atau bukan, ideologinya konservatif, radikal atau segala macam, dibubarkan dengan perpu. Dan perpu itu adalah faktor yang paling dibenci oleh sistem demokrasi. Karena perpu itu artinya keangkuhan pemerintah untuk mengatur tanpa melalui legislasi itu. Jadi kita lihat ekonomi memburuk dengan segala macam konsekuensinya. Hukum juga memburuk. Demokrasi kita ratingnya terus-menerus diturunkan oleh pengamat internasional. Apalagi yang memburuk, keakraban kita bernegara memburuk. Karena orang saling mengintip, Anda identitasnya apa, kami apa. Karena negara ini dibelah oleh keangkuhan, kami Pancasila, kalian fundamentalis, gitu. Saya katakan terus bahwa slogan kami Pancasila yang diklaim sebagai slogan toleransi, sebetulnya itu slogan arogansi. Karena mengeksklusi yang lain. Dan sekarang dipertegas lagi itu bahwa pemilu sekarang adalah duel antara kaum Pancasilais dan kaum Khilafais. Kan busuk membelah bangsa dengan cara semacam itu. Jadi itu dasarnya kenapa dengan cara apapun pergantian kekuasaan, ganti presiden harus dilaksanakan. Karena membahayakan kebersamaan kita sebagai bangsa. Yang terutama diaktifkan dalam setiap kali konferensi pers adalah bahaya laten Islam radikal. Akan kembali pada piagam Jakarta, akan kembali pada syariat Islam. Nggak ada soal dalam demokrasi orang berpikir tentang segala soal pun nggak perlu dikhawatirkan. Karena bahkan negara ini asal usulnya adalah piagam Jakarta. Kenapa mesti dimusuhi? Jejak memori kolektif kita. Memang betul bahwa akhirnya kita memutuskan untuk berbasiskan
kedaulatan rakyat. Kita memilih republik, bukan negara Islam pada waktu kita merdeka, bukan negara kerajaan. Pada waktu itu ada debat, Indonesia merdeka bentuknya apa? Ada yang mengusulkan negara Islam, ada yang mengusulkan balik pada sistem kerajaan, ada yang menganggap sultan-sultan masih ada, karena itu kita bikin kesultanan aja di daerah-daerah. Tetapi ada kesepakatan kita bikin bentuk republik. Ya udah, diambil option itu. Tetapi tidak berarti bahwa seluruh fantasi, imajinasi tentang ideologi lain harus dihapus dari memori manusia, nggak bisa. Jadi di dalam percakapan politik, apa yang dipikirkan orang itu tidak boleh dihalangi oleh negara, kecuali pemikiran itu sudah menghasilkan perencanaan kejahatan. HTI nggak pernah bikin perencanaan kejahatan, tapi dia potensi itu ada pada setiap orang. Kecuali HTI udah kumpulin senjata, ditampung di Monas sana, terus diarahkan ke istana, itu namanya makar. Makar di dalam kepala itu bukan makar, itu pikiran biasa aja. Ada orang yang sampai sekarang ingin supaya Indonesia di kerajaan, ingin jadi negara Kristen, dia silahkan aja mengasumsikan di dalam kepala supaya ada percakapan. Yang penting adalah ada media untuk membahas soal-soal semacam itu. Yang terjadi nggak ada medianya tuh, karena media dikendalikan oleh kekuasaan. Jadi nggak mungkin kita menghapus memori yang ada di kepala kita. Sama saya terangkan, kalau ini saya hapus misalnya kolaborasi. Waktu saya hapus kolaborasi ini, dia memang terhapus. Tetapi ada tulisan baru di situ, yaitu hapusan saya. Jadi kalau saya hapus sesuatu, hapusan itu menghasilkan bekas baru. Jadi nggak mungkin saya hapus memori bangsa ini, obsesi negara Islam misalnya. Ya oke, ada di dalam kepala manusia, kenapa mesti dihapus itu? Menghapus artinya membuat jejak baru. Sama dengan ciuman pertama, nggak mungkin dilupakan tuh. Walaupun ciuman kedua lebih berkesan sebetulnya. Tapi orang ya ada ciuman pertama. Iya, karena ciuman pertama itu ada dibandingkan, karena ada ciuman kedua. Kalau nggak ada ciuman kedua, Anda nggak bisa bikin perbandingan dengan cinta pertama dan cinta kedua misalnya. Menghapus cinta pertama itu perbuatan dungu, karena nggak mungkin dihapus, karena itu dasar untuk membedakan dengan cinta yang lain. Kan begitu jalan pikirannya kan. Jadi kita lihat bahwa ada pengendalian opini publik, dan itu yang membuat bangsa ini akhirnya saling mencurigai itu. Jadi teman-teman, itu bagian yang agak abstrak uraian tadi. Sekarang kita masuk pada bagian yang lebih teknis mungkin. Pekerjaan Bapilu. Kesibukan Bapilu sekarang adalah memperhatikan telunjuk atau contreng. Jadi Bapilu sibuk memperhatikan tangan orang yang diangkat begini atau begini itu. Itu adalah pekerjaan teknis. Tugas Bapilu bukan itu. Saya terlibat dulu di dalam pembentukan awal-awal reformasi. Kita berpikir bagaimana menghasilkan KPU dan Bapilu yang mampu mencerdaskan kehidupan politik bangsa ini. Karena itu dulu tema kita adalah tugas pertama penyelenggara pemilu adalah menjadi public educator, menjadi pendidik demokrasi itu. Jadi Bapilu harus menghasilkan etika publik supaya kita percaya pada pemilu, pada pelaksanaan pemilu. Nah itu pentingnya pengetahuan penyelenggara pemilu terhadap public policy, filosofi dari politik. Nah itu nggak terlihat, karena sibuk untuk mencatat siapa yang angkat jari, dilaporkan, ya Dili dipecat itu. ASN dipecat udah berapa banyak yang angkat jari dipecat itu. Sebaliknya, tema-tema kampanye yang tidak argumentatif dibiarkan beredar oleh Bapilu. Di Jawa Timur, baliho besar-besar beredar kemana-mana tulisannya "Kami Rakyat Jokowi". Oh itu slogan yang berbahaya, karena secara logika juga keliru. Karena rakyat itu abadi, rakyat itu dasar fondasi utama dari negara. Jadi nggak mungkin rakyat itu disamakan
dengan kekuasaan. Jokowi usianya tinggal sampai 17 April, rakyat usianya masih ribuan tahun. Kan kacau logikanya kan, menyebut kami rakyat Jokowi. Nah kalau Jokowi bukan tumbang, dorong sepedanya sampai ke Solo, apa rakyatnya di belakang ikut sampai pindah ke Solo, hijrah ke Solo tuan. Kan itu soalnya tuh. Boleh mengatakan kami fanatik Jokowi, silahkan. Kami pendukung setia Jokowi, silahkan. Kami ingin mati bersama Jokowi, bagus. Tapi jangan bilang kami rakyat Jokowi. Soalnya itu. Karena itu tidak edukatif. Itu artinya membelah bahwa ada rakyat Jokowi, ada rakyat non Jokowi. Enggak. Rakyat itu adalah elementer. Dan itu enggak diturunkan baliho itu oleh Bawaslu, kan mesti diturunkan. Karena itu baliho yang tidak mendidik, yang justru memecah belah bangsa. Jadi kalau kita evaluasi kemampuan literasinya buruk, pertumbuhan ekonominya gagal, kehidupan demokrasinya menjadi negatif, persahabatan antar warga negara terancam. Lalu apa alasan untuk mempertahankan kekuasaan? Itu soalnya tuh yang mesti juga kita terangkan pada lawan politik kita, pada lawan politik saudara itu 01. Kalau ada 01 di sini sebetulnya saya lebih suka karena saya ingin menerangkan itu pada saudara-saudara itu. Oke, silakan kita bahas ini bukan karena dendam tapi demi masa depan Indonesia. Kita ingin agar supaya ada fondasi baru pada negeri ini untuk menghidupkan ulang tradisi berdebat secara akademis, intelektual, berargumentasi. Kan hanya itu yang kita inginkan. Dan saya nggak punya kepentingan lain selain mengaktifkan akal sehat bangsa ini. Jadi setiap kali saya belusukan kemana-mana aja tuh. Tetapi lalu saya dikritik terus-menerus seolah-olah pro hanya pada 02. Loh saya cuma diundang di 02 terus-menerus. Saya pakai jaket 02 aja di Tokyo, di Osaka kemarin dibilang udah memihak, tidak lagi netral. Karena memang waktu itu saya kedinginan, saya udah terangkan. Saya kedinginan di Osaka, ceramah beginian. Maka cuma ada kaos 02 ya, saya bilang saya pakai ya karena kedinginan. Lain kalau kedunguan pakai 01. Kan saya kedinginan bukan kedunguan. Itu soalnya tuh. Kok datang ke Partai Demokrat pakai jaket Demokrat? Iya karena saya diundang Demokrat dan saya ingin Demokrat tumbuh sebagai partai akal sehat. Kemarin datang ke PAN, saya juga ingin PAN itu menjadi partai andalan negeri, saya bilang begitu, PAN. Jadi saya mendorong partai-partai ini supaya datang dengan dalil yang sama, yaitu menyehatkan ulang Republik. Pak Rocky datang ke PKS segala macam, padahal bukan Muslim. Ya saya diundang oleh PKS kasih ceramah di 1000 orang itu, dikasih kalung PKS itu. Ya saya berteman sama Presiden PKS, nggak berteman dengan Presiden Republik Indonesia. Karena saya nggak tahu mau bercakap-cakap apa dengan beliau kan. Jadi itu yang terjadi, sinisme yang nggak ada dasarnya tuh. Saya tentu ingin diundang oleh 01, tapi nggak pernah diundang. Mungkin mereka anggap saya kurang bermutu diundang. Atau mereka kurang bermutu untuk undang saya. Tapi oke, kita ingin kembalikan akal sehat itu sebagai satu-satunya cara untuk mengaktifkan politik. Karena politik adalah dari awal adalah persaingan akal. Transaksi akal, politik adalah transaksi akal. A government of reason through the government by the people. Itu kata seorang filsuf Jerman yang nanti dipelajari oleh millennials kita itu. Namanya kalau nggak salah apa namanya itu ya? Karl Jasper. Udah mulai baca ya Karl Jasper, adik. Jadi kita betul-betul dari awal kekurangan tradisi berpikir berdasarkan referensi. Karena kita nggak baca buku, presiden nggak baca buku.
Iya, baca komik. Padahal tradisi intelektual ini ada di dalam sejarah bangsa ini. Dulu dalam perdebatan untuk menghasilkan konstitusi, Natsir berdebat dengan Soekarno, Soekarno berdebat dengan Hatta, Hatta berdebat dengan Tan Malaka, Tan Malaka berdebat dengan Sultan Syahrir. Semua pemimpin bangsa kita adalah orang yang mampu berdebat secara akademis intelektual. Kendati mereka bukan lulusan universitas, mungkin cuma 1-2 orang. Agus Salim SMA nggak lulus, tapi punya kemampuan berpikir yang luar biasa karena mereka saling tukar buku. Kalau Bung Karno nggak paham tentang hubungan antara Islam dan demokrasi, dia bilang pada Muhammad Natsir, pinjamkan buku yang akan Anda pakai untuk mendebat saya besok pagi supaya fair. Saya juga mesti baca buku Anda. Natsir juga bilang hal yang sama. Besok akan ada perdebatan tentang sosialisme. Bung Karno, pinjamkan bukumu, saya mau baca malam ini biar fair kita berdebat besok pagi. Mereka tukar menukar buku, bukan tukar menukar komik. Jadi ada kilat cahaya pengetahuan dari awal republik ini yang sekarang redup cahayanya kan nggak pernah kena sinar matahari pengetahuan karena hidupnya digorong-gorong, matahari nggak nyampe di situ. Jadi itu yang kita sesalkan sebetulnya, bahwa kita kehilangan momentum untuk memperlihatkan pada dunia bahwa ini Indonesia yang punya kesempatan besar untuk tumbuh sebagai kekuatan regional. Kan itu nggak ada. Makin lama dari segi politik internasional kita terus-menerus memburuk. Debat terakhir tentang pertahanan keamanan kacau seluruh argumentasi Jokowi. Jokowi bahkan membuka rahasia negara. Kan Pak Jokowi bilang, saya sudah memerintahkan untuk membangun beberapa pelabuhan militer di Sorong, Pekanbaru, dia sebut satu lagi tuh. Lo nggak boleh presiden membuka rahasia negara tentang pertahanan. Akhirnya mau lawan politik di luar negeri tahu bahwa oh ini Sorong gampang aja. Mungkin hari ini kapal selam Malaysia udah ada di situ tuh buat lihat apa yang lagi dibangun di situ. Kan mestinya ditangkap presiden yang ngomong begitu kan, karena dia sendiri membocorkan rahasia negara. Kalau ada polemik misalnya, yang bicara itu presiden atau calon presiden. Kalau dia presiden, dia kena pidana karena presiden tidak boleh membocorkan rencana pembangunan kekuatan nasional secara detail tuh. Mungkin dia bilang enggak, saya bukan presiden waktu itu, kan saya capres yang lagi debat. Kalau Anda capres, dari mana Anda punya data semacam itu, data rahasia intelijen? Berarti Anda curi dari pusat-pusat data intelijen dong. Dua-duanya kena itu. Tapi nggak ada pers yang mau mempersoalkan itu secara detail. Kalau di Amerika udah selesai tuh. Jadi kasus luar biasa. Jadi presiden sendiri gagal untuk memisahkan dia lagi jadi presiden atau lagi jadi capres. Karena dia tidak cuti. Hukum mengatakan harusnya cuti, tapi Mahkamah Konstitusi bilang boleh nggak cuti. Oke, Mahkamah bilang boleh nggak cuti, tapi etikanya dia bilang walaupun hukum bilang saya boleh nggak cuti, tapi secara etis saya cuti itu. Jadi pemerintahan untuk sementara selama kampanye pindah pada wakilnya Yusuf Kala. Tapi mungkin dia takut nanti Yusuf Kala kudeta dia tuh, sehingga dia nggak bisa balik lagi tuh. Jadi teman-teman semua, yang kita sebut tadi sarasehan akal sehat adalah upaya kita untuk menghasilkan ulang Indonesia yang berpikir gitu. Dan jejak itu ada di dalam origins dari republik. Mereka berpikir. Presiden-presiden kita presiden yang semuanya dalam status berpikir. Pak Harto bahkan di sekelilingnya selalu dia minta keterangan paling mutakhir tentang keadaan ekonomi. Tahu harga gabahnya berapa. Jengkal terakhir di ujung Pulau Sangihe dia tahu. Pada akhirnya mesti ada satu tim yang kuat. Nah, kalau kita bikin semacam parameter atau benchmark apa yang diperlukan oleh seorang presiden nanti dalam rangka akal sehat. Yang pertama, presiden yang akan datang dia harus punya kemampuan teknokratis. Yaitu kemampuan untuk mengefisienkan kebijakan dengan kalkulasi yang rasional itu. Supaya nggak aut-autan.
Tetapi itu tidak cukup. Kemampuan teknokratis bisa dilakukan oleh orang yang karena keahliannya mampu melakukan hal-hal teknokratis. Tapi lebih dari itu, presiden harus punya kemampuan etis untuk membaca penderitaan rakyat. Kemampuan etis, batinnya itu bekerja. Supaya dia bisa beritahu bahwa memang dia bersalah, menjanjikan 7% dengan akibat petani sawit menderita harus bawa pulang 2 anaknya. Dia mesti ucapkan sebagai rasa pertanggungjawaban etis. Bukan dengan alasan teknokratis, jelas saja harga sawit akan turun, jelas saja ada kekurangan di dalam perencanaan keluarga itu. Karena ini kan bukan, tidak pernah saya duga, bukan begitu cara seorang pemimpin mencari apologi itu. Jadi kita ingin agar supaya evaluasi akal sehat masuk sampai ke tingkat mikro, yaitu konsekuensi dari keadilan. Nah, yang terakhir saya mau terangkan bahwa nanti sejarah Indonesia akan ditulis ulang, karena belum pernah dalam sejarah Republik ini ada satu komunitas yang mengaktifkan dirinya sendiri sebagai relawan untuk menghasilkan keadilan dari jam 6 pagi sampai jam 2 malam, yaitu emak-emak. Politik emak-emak itu bekerja dari subuh sampai subuh lagi. Dan kita nggak pernah punya penjelasan kenapa emak-emak akhirnya terjun di dalam politik. Dia nggak peduli lagi larangan suaminya tuh. Pokoknya pagi-pagi udah mau cari emak-emak yang lain karena mau melakukan bakti sosial atau mau menerangkan sesuatu pada rakyat. Itu belum ada. Dalam sejarah politiknya belum ada. Dulu ada politik perempuan lewat Dharma Wanita, tapi itu dimobilisasi berdasarkan pangkat dan baju seragam suaminya. Sekarang mama nggak berorganisasi tanpa nama, tanpa berbasis pangkat suaminya. Itu yang disebut sebagai relawan. Itu yang disebut sebagai partisipasi. Yang datang ke ya Anda di sini mau mendengarkan, bawa sendiri, patungan sendiri. Kan itu kan? Mak-mak di sini bukan nunggu mobil jemputan. Dan di mobil itu separohnya adalah isi nasi bungkus. Itu namanya politik yang sejati adalah partisipasi, bukan mobilisasi itu. Jadi saya setiap kali ketemu peneliti asing atau wartawan asing menanyakan, ini fenomena mama, ini fenomena apa Pak Rocky? Saya bilang itu adalah ekspresi paling jernih dari ketidakpuasan terhadap arogansi kekuasaan. Hanya itu keterangannya. Karena kita nggak mungkin mengandalkan pengetahuan tentang keadilan berdasarkan statistik yang nggak ada batin tuh. Statistik keadilan kita baca langsung pada mata emak-emak yang menahan penderitaan karena kebijakan ekonomi yang memburuk dengan akibat masa depan generasi terancam itu. Itu sinopsisnya begitu. Karena generasi sehat hanya mungkin lahir dari rahim ibu-ibu perempuan yang sehat, yang sekarang menderita karena harga-harga melambung tinggi dan tidak ada jaminan keadilan sosial dari negara. Itu yang menyebabkan saya nggak bisa menghindar kalau diseret emak-emak untuk datang ke sini misalnya. Karena memang cuma itu yang terjadi, bahwa keadilan sosial itu langsung dibaca pada pengalaman hidup emak-emak setiap hari itu. Pagi-pagi emak-emak udah cemas, dia lihat dompetnya cukup nggak untuk belanja keluarga 1 hari ke depan itu. Bangun pagi udah cemas, sebelum tidur malam dia periksa lagi dompetnya, cemas lagi karena nggak ada uang tersisa untuk sekedar jajan anaknya di SD besok pagi tuh. Dan itu akibat dari kebijakan yang buruk. Jadi kalau dianggap misalnya bahwa ASN nggak boleh berpolitik, lo ASN itu adalah status administrasi selama 8 jam. Kalau seorang ibu guru misalnya jam 4
dia pulang ke rumah, anaknya bertanya, "Ibu, kapan kita liburan?" Ibunya bilang, "Tunggu ayahmu, karena mesti kita putuskan. Karena ayahmu gajinya nggak pernah naik, sama seperti ibu. Guru honorer yang udah 20 tahun nggak dipedulikan oleh pemerintah." Nah, pembicaraan semacam itu adalah pembicaraan politik di meja makan. Jadi dari awal keluarga itu udah berpolitik. Karena kegagalan pemerintah untuk menghasilkan harapan bagi republik ini. Apalagi nasib guru-guru yang hanya sekedar dijanjikan dan tidak diurus. Padahal guru adalah sumber energi utama untuk mengaktifkan akal sehat. Tapi presiden nggak mau menemui guru. Beda dengan Jepang, misalnya waktu Jepang hancur lulanta, Panglima militer melapor pada Kaisar Hirohito, "Kami sudah kalah." Kata Kaisar, "Benar, kita sudah kalah. Pertanyaan saya, masih ada berapa guru tersisa di negeri ini?" Dan Jepang mampu mengaktifkan ulang akal sehat hanya dalam 2 dekade, tumbuh pesat. Karena masih ada potensi guru. Dan Hirohito memihak pada guru. Presiden Jokowi berapa bulan lalu, guru honorer demo berminggu-minggu di depan istana. Dia cuma tanya pada pejabat sekitarnya, "Ada guru nggak di depan?" "Ada." "Kalau begitu kita jangan keluar." Coba bayangkan, harusnya dia temui, karena itu ada potensi bangsa. Jadi sekali lagi teman-teman, kita masih akan bercakap-cakap, tapi poin saya adalah bahwa dasar legitimasi etis dari kekuasaan hari ini sudah hilang, tidak lagi ada. Dan pemerintah yang kehilangan legitimasi etis, kendati dia masih legal, kita bedain antara legalitas dan legitimasi, tidak punya harapan lagi dan tidak mungkin memberi harapan baru pada rakyat. Jadi kalau sekarang ada gelombang kegembiraan untuk menyambut presiden baru, pada saat yang sama ada gelombang tangisan setiap hari di Istana Monas untuk mencari cara menyelamatkan boneka. Jadi ini adalah program penyelamatan boneka tuh. Nah, teman-teman, kita masih bisa bicara nanti, tapi saya ingin pastikan bahwa seluruh aspek yang kita akan lihat, apalagi aspek publikasi dari petahana dalam 2 minggu ini, nggak akan ada efek apa-apa lagi. Karena sekali kurva elektabilitas turun, dia akan turun terus tuh. Nggak ada cerita bahwa dia akan balik lagi pada hari-hari terakhir. Jadi percuma dicari cara untuk penceritaan baru. Bagaimanapun caranya, saya kira basi itu. Apa namanya, 1000 bajai dijejerin itu nggak jadi 1 Mercy itu. Bajai namanya bajai gitu. Jadi sekali lagi itu problem kita masih akan diskusi mungkin 1 jam ke depan ya. Terima kasih. Sudah saatnya. Sudah. Presiden. Mantap. Itu yang memang benar-benar murni. Baik, kita akan buka sesi diskusi. Kita persilakan untuk 3 komentator pertama atau penanya. Silakan, namanya apa terserah. Bang Priyo, Cak Priyo, terus Rio dan Bang ya. Silakan dari Cak Priyo dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rocky, saya ingin tanya dua pertanyaan aja. Yang pertama, saya ingin melihat juga dari kacamata pendukung Jokowi. Jadi kalau di WhatsApp pendukung Jokowi biasanya mereka mengatakan begini, presiden sih nggak perlu pintar-pintar. Yang penting adalah bisa mengeksekusi atau jadi eksekutor. Kenyataannya di zaman Jokowi katanya semua pembangunan jalan, mulai jalan tol, MRT dan lain-lainnya. Jadi semuanya katanya itu hasil keberhasilan Jokowi. Tanggapannya bagaimana? Dan juga mereka juga membanggakan bahwa mungkin Jokowi adalah satu-satunya presiden yang
bersih dari korupsi, artinya anak-anaknya tidak terlibat ke bisnis pemerintah dan hidupnya termasuk sederhana karena tidak seperti presiden-presiden lainnya. Yang kedua, saya ingin tanya kebenaran mengenai terlibatnya polisi Polri dalam penyebaran hoax yang terakhir saya dengar ada istilah alumni sambar itu sejauh mana, dan apakah hal seperti ini diketahui langsung oleh Presiden Jokowi atau atas perintah Jokowi atau mereka itu bergerak sendiri? Terima kasih. Iya, itu pameran statistik saya katakan tadi, klaim. Kan kalau klaim artinya ada pertumbuhan ekonomi. Kalau dia nggak bawa seluruh rencana dijalankan dengan baik, mestinya ekonominya naik 7%. Kan di ujung kan orang ingin tahu aja seluruh ini agregatnya menghasilkan berapa persen pertumbuhan ekonomi itu. Jadi dengan mudah dibantah bahwa itu bohong karena ekonomi cuma tumbuh 5% itu. Dan ekonomi tumbuh 5% itu bukan akibat dari kebijakan pemerintah, tapi akibat dari konsumsi yang memang kita lakukan sebagai rakyat tanpa intervensi policy itu. Itu hal yang standar terjadi itu. Kalau klaim misalnya tentang jalan, loh yang dibikin misalnya yang paling sering diklaim kan berhasilnya jalan di Kalimantan, iya, tapi yang macet juga separuh berantakan. Di Sumatera iya, itu mangkraknya lebih banyak dari yang berhasil. Memang yang digunting pita berkali-kali, tapi itu cuma sepotong 10 km digunting pita, dari 100 km 10 km gunting pita, lalu yang dipamerkan 10 km kan, karena sering pakai gunting pita, guntingnya habis pakai gunting kuku beliau tuh. Papua itu yang itu dibangun oleh SBY, cuman lanjutin 700 km, bukan 4.000 km kan, macam-macam. MRT di Jakarta, lo itu dari zaman Sutioso itu, Foke udah rencanain, Sutioso eksekusi, jadi dia tinggal terusin aja. Tapi kemarin saya perhatikan sebelum peresmian 3 kali beliau bolak-balik ke situ buat foto-foto tuh. Mungkin dianggap MRT itu ada gorong-gorong modern. Nah, dia suka nyari gorong-gorong buat selfie. Jadi apa klaimnya? Nggak ada klaim yang benar itu. Jadi rakyat sebetulnya ditipu karena pers nggak bebas. Soal identitas, Saracen yang terakhir soal pemalsuan data segala macam, kan itu isu yang seharusnya direspons. Ini didiamin aja kan. Jadi orang menduga memang benar ada aktivitas itu tuh. Tentang misalnya kasus, sampai sekarang orang masih persoalkan identitas presiden kita tuh. Asal usulnya dari mana tuh? Tapi itu dibantah oleh presiden bahwa itu adalah fitnah segala macam. Ya kalau itu fitnah, bantah secara akademis. Karena ada karya akademis yang ditulis soal Jakarta, Jokowi undercover ya. Yang ditulis dengan data yang ya cukup komprehensif, akurat. Tapi sampai sekarang buku itu hilang dari peredaran, dan penulisnya juga kita nggak tahu ada di mana tuh. Karena dilarang oleh, pada waktu itu polisi yang melarang. Tito, saya masih ingat, saya ikut dalam debat itu. Ya Kapolri, seingat saya, yang mengatakan bahwa buku itu tidak akademis, jadi dilarang dibaca. Loh, kalau tidak akademis, keputusannya adalah di kampus. Mesti kampus yang mengatakan itu tidak akademis, bukan polisi mengatakan itu tidak akademis. Apa Tito rektor UI apa? Kan kita ingin buku itu dibicarakan di kampus supaya kelihatan bahwa penulisnya bohong. Ternyata dilarang dibicarakan. Jadi orang curiga kenapa dilarang dibicarakan. Status akademis dari sebuah buku diputuskan di komunitas akademis di kampus, bukan oleh polisi itu. Jadi begitu banyak sinyal yang memperlihatkan bahwa sebetulnya di bawah karpet merah istana itu banyak kebohongan memang. Karena itu saya ingin menggulung karpet merah istana. Walaupun saya dituduh sebagai
sedang menggelar karpet buat Prabowo. Berkali-kali saya bilang, saya tidak akan menggelar karpet buat Prabowo, karena Prabowo bisa menggelar karpetnya sendiri, di rumahnya banyak karpet. Dia bisa bawa sendiri. Warnanya ya silakan mak-mak pilih, mau biru apa merah, ganti karpet istana. Tapi untuk menggelar karpet baru, karpet lama mesti kita gulung dulu. Saya mau gulung itu soalnya. Oke, ada yang lain. Sana ada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Nazir. Ya, Bung Rocky bilang istana setiap hari 8 jam rapat untuk curang. Washington DC juga ada 01 tiap hari rapat juga untuk curang kayaknya. Saya tahu. Yang kedua, apa Bung Rocky ada niat kalau Presiden Prabowo jadi presiden, jadi juru bicara istana, karena biar akal sehat rakyat Indonesia terus berjalan. Yang kedua, Bung Rocky apakah mau bikin kuliah umum internasional secara online, biar kita semua di dunia, di seluruh dunia, ini bisa akal sehat perlu diperbaiki. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebetulnya semua orang kemudian nagih saya untuk ini itu. Saya tuh terseret di dalam urusan politik karena saya jengkel aja pada kampus yang diem, pada pers yang membeo itu. Lalu saya coba memanfaatkan beberapa jalur publik untuk mengucapkan politik akal sehat. Tapi saya nggak punya ambisi dengan kekuasaan. Nanti setelah, karena itu saya bilang 12 menit setelah Prabowo dilantik, saya pasti akan kasih kritik lagi itu. Dan orang tanya kenapa 12 menit tuh. Saya mau jadi juru bicara, kalau ada yang gantikan saya untuk mengkritik 12 menit setelah itu, siapa di antara saudara-saudara? Karena kekuasaan itu mesti diawasi langsung ketika dia mulai bekerja pada detik pertama. Oposisi tampil sedetik setelah kekuasaan bekerja. Itu kita nggak bisa kasih garansi kosong, cek kosong pada kekuasaan siapapun dia. Karena kekuasaan selalu punya masuk dalam jebakan Lord Acton kompleks itu. Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely. Jadi kita mesti awasi terus. Orang protes, kok baru 12 menit udah bisa kasih kritik? Ya bisa aja, karena kan ada tradisi bahwa presiden terpilih dia harus kasih acceptance speech kan, pidato penerimaan. Nah saya hitung ya pidato penerimaan nggak boleh panjang-panjang, cukup 10 menit, 2 menit untuk saya kasih kritik. Karena dalam pidato itu terbaca arahnya kemana, sesuai nggak dengan janji pemilu pada mak-mak, pada padi misalnya itu. Kan harus begitu, supaya kita tidak mengulangi fanatisme buta seperti yang terjadi sekarang ini. Itu soalnya tuh. Jadi sekali lagi, mungkin setelah 12 menit itu, menit ke-13 saya udah balik ke hutan, karena hobi saya itu naik gunung, masuk hutan, bukan tinggal di istana gitu. Tapi kalau saya diberi hak untuk ikut mengatur kekuasaan, saya cuma minta satu jabatan, bukan satu jabatan, satu kementerian. Hak saya untuk membentuk Kementerian Akal Sehat. Tapi saya nggak mau jadi menterinya, saya mau kasih orang lain aja tuh. Saya akan pilih dari satu di antara emak-emak karena ya itu tema barunya tuh. Kita mesti hidupkan ulang revolusi mental dalam pengertian yang benar itu. Yang sekarang ada pengertian yang compang-camping. Udah ya, bisa dijawab semua ya. Oke. Oh ya, kuliah umum, saya kasih kuliah umum di semua universitas dan saya nggak tahu ada di YouTube. Orang suka tanya itu YouTube saya, enggak, saya tuh nggak punya YouTube, nggak punya Instagram, nggak punya Facebook, saya cuma punya Twitter. Jadi yang lain itu orang lain yang bikin, mudah-mudahan nggak dihack atau nggak dipalsu-palsukan tuh. Tapi saya percaya bahwa jaringan akal sehat itu bisa terbentuk dengan sendirinya kalau ada sinar dari istana untuk menghasilkan percakapan politik masuk akal setiap hari. Yang sekarang kan
ya presiden mengundang seniman, mengundang pelawak, mengundang dosen, tapi untuk makan siang, bukan untuk bercakap-cakap politik. Kita ingin agar supaya presiden baru nanti punya tradisi untuk mengundang siapapun untuk bicara tentang masa depan bangsa. Rutin. Sama seperti Presiden François Mitterrand di Prancis. Itu setiap minggu dia undang seniman, intelektual, emak-emak untuk bahas recent issue, current politics. Sehingga presiden well informed, dia di brief terus, sehingga dia dengan lancar mengucapkan pikirannya tuh. Nah, presiden kita ngundang pelawak ke istana, ngundang band ke situ tuh. Jadi nggak berpikir memang. Akibatnya ya diketahuan internasional kan. Ya itu nasibnya. Yang terakhir misalnya kasus pembebasan Siti Aisyah dari Malaysia, kan itu memalukan sekali kan. Ya presiden dengan gagah bilang itu adalah hasil diplomasi, intervensi diplomasi kami dengan Malaysia. Lo belum 24 jam Mahathir udah bantah. Enggak. Itu memang dasar hukum kami sendiri. Terus presiden jadi gagu langsung. Kan seharusnya dalam tradisi diplomasi yang mesti mengucapkan itu ya minimal menteri luar negeri atau menteri kehakiman, sehingga kalau menteri luar negeri salah mengucapkan atau dibantah oleh Presiden Mahathir, presiden bisa bantah ulang, bisa luruskan. Ini presiden langsung yang bicara karena dia ingin pencitraan, ternyata salah. Malu kan tuh, catatan buruk pada mahasiswa international politics tuh. Akhirnya yang terjadi adalah keterangan presiden itu diluruskan oleh seorang direktur, bukan lagi dirjen, direktur jabatannya, jadi eselon 3 di Departemen Hukum dan HAM. Jadi bayangkan kesalahan presiden dikoreksi oleh eselon 3. Jadi otaknya memang ya sekolam 200 karena nggak mampu tuh. Jadi itu soalnya tuh. Oke. Oh, apa tadi? Ya, silakan Mbak. Boleh? Kasih mic-nya Bang Uyung. Terima kasih, nama saya Ina Nasution. Bang Rocky, saya bulan lalu balik ke Indonesia dan ketika saya mencoba satu riset kecil-kecilan begitu, saya duduk di pinggir jalan dan ternyata hampir di setiap sudut jalan saya mewawancarai orang dan masih banyak sekali yang berpenghasilan 15.000 sampai 20.000 sehari. Pemulung udah gede, anak-anak, anak kecil, orang jualan. Hati saya itu sedih sekali. Jadi seperti kita dengar bahwa Pak Jokowi itu mengatakan bahwa beliau peduli pada orang kecil. Beliau itu orang kecil dulunya. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa negara kita ini sekarang maju. Pertanyaan saya gini, Bang Rocky. Tadi Bang Rocky bilang kalau sesudah insya Allah Pak Prabowo maju. Dan 12 menit kemudian Bang Rocky akan mengkritik beliau gitu ya. Pertanyaan saya begini, kalau tadi saya boleh mengquote, seorang pemimpin harus mempunyai etika yang dapat melihat penderitaan rakyat. Apa yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo secara fakta, secara faktual, yang sesuatu yang bisa kuantifikasi sehingga Bang Rocky kalau insya Allah nanti Pak Prabowo maju tidak akan dikritik mengenai hal itu. Terima kasih. Problem yang sangat krusial karena yang akan ditinggalkan oleh rejim lama adalah utang, kemelaratan, dan itu beban buat presiden baru tuh. Karena itu hari-hari pertama presiden dia harus deal dengan internasional, negara-negara pemberi utang, untuk membujuk mereka, misalnya penundaan utang, penurunan interest segala macam. Karena ini nggak mungkin dibatalkan.
Kalau kita bilang kita nggak akan bayar utang, hari pertama Prabowo udah diserbu internasional, dibawa ke arbitrase, penerbangan Garuda nyampe di Seattle langsung disita kapalnya misalnya tuh. Iya, karena ini perjanjian internasional, jadi memang harus diperlihatkan, dan ini berat, karena itu saya katakan tadi 100 hari pertama pemerintahan baru, dia harus memberi sinyal bahwa dia adalah bertanggung jawab terhadap beban yang diberikan oleh pemerintah sebelumnya. Bukan seperti sekarang, itu kan utang yang lama, nggak bisa. Jadi itu beban gandanya itu, menerima jabatan presiden baru sekaligus menerima olok-olok baru lagi itu. Itu mesti punya mental yang kuat tuh. Karena masa depan kita ya sangat berbahaya. Setiap bayi yang lahir hari ini udah menanggung hutang 30 juta. Balita kita tidak mungkin diminta untuk membayar utang nanti, karena mereka sendiri kekurangan gizi untuk berpikir cara membayar utang. Ada 7 juta balita Indonesia yang mengalami nutritional stunting. Jadi memang itu Mbak tadi memikirkan hal yang akan jadi poin penting, focal point di hari pertama pemerintah. Tiba-tiba presiden baru sadar misalnya, gila, sebelah kiri utangnya banyak betul, sebelah kanan ada orang miskin, sebelah sana masih ada perampok yang berupaya melarikan uangnya ke luar negeri. Itu memang berat itu. Nah, hal yang sama juga kita bayangkan misalnya hari pencoblosan, kalau misalnya figur grafiknya mulai memperlihatkan bahwa ya memang petahana tidak akan menang. Pada keadaan semacam itu, berapa orang yang sudah cemas tentang bisnis plan dia yang akan berhenti nanti, yang sudah direncanakan dari awal 2 periode, yang sudah memastikan bahwa akan ada pembaharuan izin-izin di industri ekstraktif di Kalimantan, Papua, Sumatera misalnya. Dan kita bisa lihat jejak itu misalnya. Coba kita bayangkan misalnya jam 12 mulai kelihatan bahwa Jokowi kalah. Apa konsekuensinya itu? Karena di belakang Jokowi adalah gerbong bisnis yang panjang itu. Gerbong interest yang tebal. Mungkin kita bisa kirim beberapa emak-emak buat atau relawan datang ke Halim Perdana Kusuma dan lihat berapa private jet yang sudah parkir di situ untuk kabur misalnya. Atau bawa uang lah, atau ya udah pindah negara segala macam. Karena ketakutan. Demikian juga publik hari ini seolah-olah nggak ada buffer kemungkinan terjadinya clash horizontal. Karena nggak ada pihak ketiga lagi. Yang dulu kita anggap pihak ketiga misalnya rektor mestinya berada di pihak tengah gitu untuk mendamaikan keadaan, mengucapkan 1-2 patah kalimat pidato kalau potensi setelah pemilu itu menuju pada social unrest. Tapi rektor sekarang ada di istana semua, diatur oleh istana tuh. Pemuka agama juga begitu, terbelah aja. Jadi kita ingin agar supaya, karena itu saya selalu usulkan, kita bagi energi kita, energi untuk memenangkan di 17 April nanti, itu energi untuk menang. Energi kedua, energi untuk merekatkan ulang bangsa ini. Itu energi tanggal 18 April harus dimulai. Jadi emak-emak juga masih akan ketiban tugas baru, yaitu merekatkan ulang semen sosial yang retak akibat arogansi kekuasaan. Jadi kita mesti berpikir bijak bahwa selain mengupayakan kemenangan, sekaligus mengupayakan persahabatan baru tuh. Dan itu yang berat, yang terakhir itu. Karena dendam akan ada di situ segala macam tuh. Nah, itu sebabnya dari awal kita ingin agar supaya ada keakraban di antara relawan, di antara politisi. Karena kita menginginkan satu hal, Indonesia yang bersih ke depan itu. Tidak mungkin kebersihan itu bisa kita capai kalau dari awal ada semacam, ya di Jakarta saya lihat ada persaingan antara partai dan relawan segala macam, karena gagal untuk melihat tugas yang lebih penting, yaitu merawat kebersamaan tuh. Partai pasti tumbuh dalam ambisi, relawan nggak punya ambisi selain ingin menghasilkan perubahan, itu bedanya kan. Jadi persaingan itu akan terjadi karena orang makin lama menuju hari-hari 17 April, orang merasa saya harus ada di kapal itu, kapal kemenangan. Yang lain kan penumpang gelap, mesti diusir gitu.
mulai terjadi friksi semacam itu, dan itu adalah dalil kekuasaan. Nah, kita mesti bijak melihat itu. Jangan sampai potensi itu terbaca misalnya oleh petahana lalu dieksploitasi sejak hari ini, kan berantakan tuh. Jadi menunda ambisi atau menahan sedikit keinginan-keinginan untuk segera masuk pada kekuasaan itu juga adalah bagian dari pendidikan politik etis kita. Kita harus waspada. Saya ingin sebetulnya politik ini diisi oleh relawan aja, karena relawan itu ya namanya juga relawan. Jadi oke, hanya ingin membawa kapal ini sampai ke pelabuhan itu. Soal bongkar muatan udah nggak usah ikut-ikutan itu. Tapi ada yang ingin ikut juga bongkar muat-muatan itu. Jadi dari awal kita harus curigai bahwa kekuasaan itu bisa digerogoti oleh mereka yang terlalu dekat dengan si penguasa itu. Yang sudah terjadi bahkan yang akan terjadi itu. Jadi kewaspadaan itu kita perlukan. Nah, teman-teman yang diaspora yang ada di sini justru lebih mampu untuk mengambil jarak sehingga bisa memberi semacam sinyal etis pada mereka yang di Jakarta bahwa kerelawanan itu adalah dasar dari solidaritas untuk merawat kembali bangsa ini. Jadi kalau kerelawanan itu berantakan hanya karena berebut potensi jabatan di masa depan, maka kita gagal mengucapkan akal sehat dan gagal mengucapkan kebangsaan. Itu Pak, itu dulu tadi Arif, kemudian Pak Bambang, yang belakangnya Anton. Habis Arif. Kamu hilang sih nggak kelihatan. Silakan bro. Selamat malam Bung Rocky. Salam akal sehat. Pertanyaan saya begini. Kita nih yang di Amerika ini kalau dilihat kondisi balik ke tahun 2016, ada satu pelajaran di sini, pelajaran demokrasi. Bahwa kita melihat bagaimana pada saat tahun 2016 lalu itu, Demokrat dengan calonnya Hillary Clinton secara popularitas itu di atas kertas sebelum bulan November. Pada saat bulan Juli itu di atas kertas kita tuh udah bakal menang. Tapi karena satu hal yang memang isu ini diangkat at the right time oleh Donald Trump and the gang, itu makanya pada bulan Oktober dia bisa balik itu isu mengenai email diangkat lagi. Akhirnya swing voters itu dia berubah. Terlepas dengan berbagai macam cara yang kita sudah tahu, ya, entah itu ada influence dari Rusia atau segala macam, ya, itu sudah menunjukkan bahwa yang saya khawatir saat ini popularitas 02 wallahu alam di atas kertas dari Sabang sampai Merauke itu, kalau kita melihat tanpa kekuatan Tuhan, itu sebenarnya sudah pegang kita secara di atas kertas. Tetapi kita belum tahu keputusan Tuhan sampai tanggal 17 nanti. Tapi kalau kita melihat belajar dari tahun 2016-2017 dan melihat bagaimana orang-orang di belakang grup 01 ini akan menghalalkan segala cara. Ya, kalau tadi Bung Rocky di awal sudah kita lihat yang di depan mata itu dia ada apel siaga lah, itu menggunakan seluruh aparatnya atau dengan uang berjalan atau segala macam. Tapi saya yakin mereka itu tidak akan tinggal diam. Ibaratnya sekarang kalaupun loss, tapi dia nggak mau give up. Ya, ibaratnya kalau main judi itu all in. Ya, nah kira-kira kalau kita melihat ini, peluang ini ada. Nah, chancesnya itu kalau di Indonesia, bagaimana Bung Rocky? Jadi apakah kegagalan Demokrat di sini pada tahun 2017 itu akan terulang lagi? Bukan terulang, maksud saya akan menjadi motivasi 01 untuk menunjukkan bahwa popularitas bukan segalanya, tetapi strategi menjadi segalanya. Terima kasih. Memang itu isu mutakhir adalah soal
potensi kecurangan tadi. Dan kita mesti anggap bahwa kecurangan itu akan terus bekerja bahkan sampai perhitungan suara dimulai itu dengan segala macam teknik. Kemarin saya di DPR dan berupaya untuk melihat potensi kecurangan itu dari segi teknologi itu. Bayangkan misalnya kalau quick count mulai diperlihatkan jam 1 misalnya, quick count mulai. Di dalam simulasi kita bisa temukan kecurangan versi elektronik itu, yaitu dengan memanipulasi mata penonton, karena figur yang tampil kalau itu 30% misalnya di depan kamera 30%, sebetulnya itu mungkin 20%, tapi dengan satu pencetan touch dia berubah jadi 30, bahkan pencetan itu lebih cepat dari kedipan mata kita itu. Jadi memang diukur dalam dengan metode komputasi itu, kecurangan memang bisa diperlihatkan melalui quick count. Karena kita belum sadar, kita masih berkedip, angka udah berubah tuh. Itu bisa dilakukan itu, dan potensi untuk dilakukan. Jadi kita mesti anggap bahwa itu potensially dikerjakan oleh kekuasaan. Di samping itu tadi saya terangkan bahwa kalau kekuasaan itu mengklaim bahwa dia udah di atas 51%, mestinya dia, dan oposisi masih 20%, 30% jarak masih 20%, itu nggak mungkin terkejar kalau jarak 20% dalam 14 hari ke depan. Mestinya petahana ya siul-siul aja, karena nggak mungkin dengan bentuk apapun 20% itu mengejar yang udah 50%, gitu. Nggak mungkin. Tapi faktanya dia justru cemas dengan angkanya sendiri. Jadi dia sebetulnya tidak dalam posisi itu tuh. Nah karena itu segala macam cara masih akan dikerjakan selain secara elektronik tadi. Misalnya guyur uang itu masih akan dikerjakan. Minggu depan akan ada perintah bahwa seluruh BUMN harus merayakan ulang tahun. Supaya ada alasan untuk mengeluarkan uang CSR demi biaya politik. Bahkan ada BUMN yang udah ulang tahun disuruh ulang tahun lagi. Jadi bayangkan di ujung kekuasaan segala macam cara dikeluarkan lagi tuh. Lah kalau satu BUMN misalnya dia bisa keluarin 5% dari 200 triliun asetnya itu, ya triliun, BUMN kita ada 200-an. Kalau satu BUMN keluarin 2 triliun aja, itu udah 1000 triliun yang akan keluar lagi tuh. Hanya untuk alasan ulang tahun. Jadi memang desain itu berjalan. Tetapi jangan lupa juga bahwa statistik yang saya pelajari dari banyak survei menunjukkan bahwa politik uang masih akan berlangsung, tetapi efeknya kecil. Jadi uang akan tiba di publik, ya tapi ya orang ambil aja uangnya. Karena pemahaman itu akhirnya datang bahwa kecurangan pasti terjadi, karena itu manfaatkan kecurangan. Itu isunya tuh. Yang kedua isu golput. Kekuasaan panik karena ternyata angka golput itu entah dalam bentuk undecided voters atau swing voters tetap tinggi. Jadi kekuasaan mempromosikan supaya jangan golput karena dia yang panik. Di Jakarta 2 hari lalu saya terangkan bahwa yang takut pada golput adalah yang hendak berbuat curang, karena golput artinya evaluasi etis, evaluasi moral terhadap kejujuran politik. Jadi golput akan mengevaluasi siapa yang tidak jujur. Yang tidak jujur adalah petahana, karena dia punya semua semua perlengkapan untuk berbuat tidak jujur. Statistik, intelijen, aparat, birokrasi, segala macam, pers. Karena itu saya anjurkan golputlah pada kekuasaan, tapi tidak pada oposisi yang menginginkan pemilu jujur. Karena yang menginginkan pemilu jujur adalah oposisi, bukan kekuasaan.
Jadi kita juga jangan masuk pada jebakan itu seolah-olah kalau golput keliru. Enggak, golputnya pada kekuasaan. Nah itu yang bisa saya terangkan, dan survei-survei terakhir yang sempat saya ikuti diskusinya beberapa hari lalu menunjukkan bahwa memang jarak itu menipis, mengecil, dan tren jatuhnya petahana itu makin tajam gerakannya tuh. Nah sekali lagi kita bisa nilai itu dari bahasa politik kekuasaan, mulai dari mengancam dengan undang-undang terorisme, mulai dengan istilah total war, perang total segala macam. Jadi saya tahu arah kekuasaan hari ini. Dan dalam perbandingan dengan peristiwa di Amerika, itu yang ingin dipamerkan di Jakarta sebetulnya tuh. Bahwa dengan ketahuan kami juga masih bisa lakukan hal semacam itu tuh. Tapi yang mesti kita yakinkan adalah ketika kita lengah untuk mengawasi surat suara itu, dalam detik per detik itu bisa dimanipulasi. Bahwa bisa ditusukkan bahwa nanti misalnya setelah jam 12 kan akan dibuka mereka yang nggak punya surat panggilan dan boleh bawa KTP. Nah itu mungkin orang-orang yang dipersiapkan masuk pada jam-jam itu. Jadi kewaspadaan untuk melihat secara kasat mata apa yang terjadi di TPS itu lebih penting daripada mengkhawatirkan yang elektronik. Elektronik kita nggak bisa kontrol lagi. Tapi ada persiapan untuk membuktikan itu. Karena di ujungnya tetap hitungan manual akan menentukan. Nah manipulasi bisa dilakukan untuk mengelabui orang yang misalnya karena jarak waktu Amerika dan Indonesia misalnya, ketika quick count-nya udah dimanipulasi, yang di sini udah merasa ya udah nggak ada gunanya lagi karena kita udah kalah, lalu nggak mau lagi menjaga perhitungan suara di hari berikutnya misalnya. Jadi tetap curiga, dan itu akan menghasilkan curiga terhadap kejahatan adalah pertahanan yang paling baik tuh. Itu soalnya, dan saya percaya kita mampu untuk mengawasi itu. Kalau soal militansi di TPS sudah dibuktikan dari pemilu kemarin, itu PKS yang paling militan untuk mengawal surat suara tuh. Jadi kita mesti belajar dari PKS kalau soal begituan tuh. Oke, masih beberapa. Kita selesai jam 9.45, sekitar 15 menit lagi kita sudah harus selesai. Pertanyaan berikutnya dari Rio, Pak Bambang. Ya. Ayo Rio, langsung. Ya, selamat malam Bung Rocky. Saya mau tahu wawasan Bung Rocky mengenai politik itu luas ya. Ekonominya juga. Ini yang saya ada pertanyakan. Masalah politik ya, dari perkembangan selama ini kampanye Prabowo, itu saya mau tahu dari sudut Bung Rocky, ada nggak suksesnya Prabowo menjadi presiden dari sudut ya Bung Rocky? Kita ingin tahu, kita mau ngambil pengalaman dari Bung Rocky, kita orang sehat. Oke. Yang mengenai udah aja dari dulu begitu tuh. Saya dikerecokin kalau mau ajak tanyaan jadi buyar. Udah deh. Mau ekonomi. Ya udah satu aja. Tolong kasih pengalaman Bu Rocky, oke? Bisa ditangkap, bisa ditangkap. Oke, saya bukan tim sukses tuh. Bukan anggota partai, bukan caleg. Tetapi di dalam sejarah selalu ada apa yang disebut sebagai kemampuan untuk apa istilahnya tuh, mendeteksi masa depan atau apa istilahnya itu. Ada misfortune, kemungkinan misfortune kita bisa deteksi dengan bikin guesstimation, guessing sekaligus estimasi itu.
Nah, saya masuk di dalam avenue itu, di dalam jalur itu tuh. Karena itu, kalau dikatakan saya menyumbang apa, ya mungkin nanti orang akan riset, saya menyumbang apa dengan literasi yang saya kerjakan hari ini. Yang jelas ada ketergangguan pada kekuasaan, karena setiap hari Selasa misalnya istana itu rapatnya adalah menentukan siapa yang akan dikirim untuk menghalangi saya bicara di ILC itu. Jadi APBN dipakai untuk rapat tentang saya, bukannya rapat untuk menurunkan, menstabilkan harga. Jadi itu pertanda bahwa siapapun sebetulnya bisa beroposisi. Dan sekarang semua partai oposisi ya undang saya terus, calegnya minta vlog supaya ya saya dorong aja, saya jadi influencer aja. Hanya itu yang saya sumbangkan aja, karena nggak ada yang ambil. Lain kalau pers memakai prinsipnya sebagai pers yang independen, mengevaluasi, kan pers nggak lakukan, jadi saya ambil alih kerjaan pers. Lain kalau universitas membuat semacam riset untuk memperlihatkan kecurangan, nggak ada. Jadi saya mengambil alih dua kerjaan pers dan universitas sebetulnya. Dan saya merasa senang aja walaupun tersiksa setiap hari nggak tidur kemana-mana, tapi saya menganggap harus ada yang dikerjakan itu. Ini karena dibujuk-bujuk Tata dan masuk akal bujukan Tata, maka saya tiba di sini nih. Nah, karena masuk akal, karena bujukannya akal sehat gitu kan. Dan besok saya mesti pindah lagi pergi ke Amsterdam, jadi pasti nggak bakal bisa lama diskusi dengan teman-teman. Tapi saya menangkap satu aura, yaitu kegembiraan untuk menyambut perubahan, dan itu energi yang nggak mungkin ditutup oleh arogansi apapun dari kekuasaan. Orang yang bergembira untuk menyambut kemenangan, dia akan berjalan dituntun oleh hati nuraninya tuh. Dan hanya dengan tuntunan itu kita bisa bikin energi kita 2 kali atau 3 kali lipat setiap hari itu. Saya udah lakukan itu, dan mestinya secara akal sehat saya udah tumbang itu, karena itu 6 bulan ini saya nggak pernah berhenti. Kadang-kadang tidur di airport, diundang ke pesantren, masuk ke universitas oleh komunitas. Jadi saya merasakan ada denyut di masyarakat yang tidak diartikulasikan oleh partai politik, oleh pers, oleh kampus. Karena itu bukan saya sebetulnya mengedarkan akal sehat, saya hanya membuka katup kecil dan seluruh akal sehat itu popping up, keluar. Itu menyenangkan sebetulnya. Lebih menyenangkan daripada memimpin kabinet. Jadi sekali lagi terima kasih, justru karena pertemuan semacam ini justru memberi energi balik bagi saya untuk, kalau kata milenial, udah tanggung, tinggal berapa hari lagi, udah terusin aja deh gitu. Jadi saya pasti nggak istirahat sampai 2 minggu ke depan ya. Terima kasih. Terakhir. Ya terakhir. Langsung saja. Saya di luar aja deh ya. Bung Rocky, langsung saja. Selama ada pemilihan umum, baru tahun ini saya merasakan beda seperti tahun-tahun sebelumnya. Orang khawatir, worry. Pertanyaan saya adalah, apakah ada Indonesia terancam oleh negara lain? Itu aja. Terima kasih. Sehubungan dengan Menteri Luar Negeri di Arab Saudi, kita mendengarkan isu-isu yang bahwa ikut campur dalam pemilu ini, apakah itu dan direspon sama Ustadz Ustadz Abdul Rizik dari Saudi Arabia. Menurut Bung Rocky, apakah ini ada satu pelanggaran dari segi perundang-undangan bernegara, seorang menteri ikut campur saat bertugas, ikut campur dalam politik gitu ya, satu pihak. Kedua, terakhir kemarin saya dengar setiap akhir-akhir ini kalau Pak Prabowo mau sosialisasi itu ada macam-macam aja halangan, pesawat katanya di-delay beberapa jam lah. Nah, terakhir saya dengar ada pesawat jet ya atau semacam gitu yang menghalangi gitu, sehingga keberangkatan Pak Prabowo itu tertunda.
Gitu aja. Mohon tanggapannya. Terima kasih. Sudah ya, sudah, kita harus tutup. Ya, silakan Bang. Oke, terima kasih. Ya itu, akhirnya orang bikin desain di kepalanya sendiri untuk membuktikan bahwa sedang terjadi perencanaan kecurangan. Termasuk dalam soal-soal diplomasi atau gangguan jadwal. Ya, saya tahu itu. Dan itu artinya publik akhirnya mengevaluasi perangai kekuasaan tuh. Kita nggak bisa salahkan karena nggak ada keterangan resmi dari pemerintah tuh. Jadi kalau pemerintah bikin keterangan resmi pasti jadi polemik, jadi dia hindari itu tuh. Itu soal utamanya tuh. Pak Bambang tadi soal apa ya? Soal Oke, saya sekaligus saja tuh. Ancaman itu di dalam teori politik internasional hanya terjadi bila ada potensi keretakan di sebuah negara tuh. Artinya kita potensial terancam karena ada potensi keretakan. Yang diancam itu atau yang diintervensi adalah negara-negara yang gagal memasang tiang demokrasi. Semua negara di dunia ini yang gagal memasang tiang demokrasi itu diancam untuk diintervensi, terancam intervensi asing. Karena tahu bahwa nggak ada social semen di masyarakat. Jadi itu pada akhirnya tuh. Dan itu nggak diperlihatkan di dalam polisi negara. Misalnya, kalau terjadi eskalasi perang dagang di Cina Selatan antara Amerika dan China itu, apa akibatnya bagi Indonesia tuh? Coba kita bikin semacam thought eksperimen di kepala tuh, bikin simulasi. Kalau misalnya US masuk dalam perang itu dan menyeret Indonesia dengan menuduh Indonesia adalah proksinya Cina, karena melihat potensi untuk memberontakkan Indonesia. Ini secara teoritis ya. Berapa lama NKRI bisa bertahan? Dalam kalkulasi intelijen strategis, Indonesia itu NKRI cuma bisa bertahan 14 jam. Tapi kan kita bilang NKRI harga mati. Iya, berapa jam dia bertahan hidup? 14 jam. Karena kalau armada ke-7 Amerika turun dari Okinawa ke Pakistan, yang Pakistan naik ke Okinawa, Seven Fleet itu jepit kita di situ. Ya selesai bangsa ini, karena bangsa ini bangsa importir dan seluruh import kita melalui Cina Selatan. Sebut aja apa aja. Bahan bakar, makanan, semua lewat Cina Selatan. Jadi kalau kita dijepit di situ dengan alasan perang dan kita masuk di dalam proxy war, ya selesai. Bangsa ini selesai dalam 14 jam. Berapa banyak rahim ibu-ibu, emak-emak yang sedang mengandung mengalami pendarahan dan tidak ada antibiotik karena antibiotik kita terhalang lewat Cina Selatan. Karena bahkan obat antibiotik pun kita nggak bisa bikin tuh. Berapa banyak warung Tegal yang tutup karena nggak bisa jual tempe karena tempe kita impor lewat Cina Selatan. Itu hal-hal sederhana yang pasti terjadi. Berapa banyak angkatan perang kita yang kekurangan bahan bakar karena bahan bakar kita masih impor lewat Cina Selatan. Jadi negara importir semacam kita kalau terlibat perang dalam kondisi geopolitik yang rawan seperti Cina Selatan, ya selesai bangsa ini. Jadi kalau cuman Presiden Jokowi nggak mungkin bangsa ini akan bertahan. Prabowo salah mengatakan bahwa negara ini akan bangkrut. Itu artinya dia nggak pernah bikin kalkulasi politik internasional. Lain kalau bangsa kita demokratis akan dihormati oleh negara lain. Lain kalau bangsa kita berdaulat secara pangan energi, maka tidak ada pengaruh kalau terjadi konflik di Cina Selatan itu. Jadi faktor-faktor itu yang nggak pernah dihitung oleh kekuasaan. Lain kalau isu tenaga kerja asing tidak memperlihatkan fakta buruk di lapangan. Jadi terus-menerus dipamerkan seolah-olah negara ini stabil karena slogan NKRI harga mati. Kita nggak hidup dengan slogan, kita bikin kalkulasi terhadap keadaan tuh. Dan kemampuan itu tidak ada pada pemerintahan hari ini karena sibuk dengan elektabilitas itu. Jadi saya tetap berasumsi bahwa
akan terjadi pengendalian opini publik, akan terjadi perencanaan kecurangan, dan pada saat yang sama akan dipamerkan tentang kejayaan negara itu. Nah, biasanya pemerintah yang gagal memberi rasa keadilan, dia akan memamerkan kejayaannya sendiri itu, seolah-olah dia jaya tuh. Itu sama seperti lilin, kalau dia sebelum dia mati, itu dia terang dulu tuh lalu mati tuh. Dan kita ingin melihat lilin itu memang harus mati. Karena ini rejim yang ya sakitnya udah sangat parah dan ya mungkin, dan ngobatinya bagaimana itu, ya obat diamputasi pun enggak, ya mungkin suntik mati itu. Karena biasanya kalau tubuh kita itu punya kemampuan untuk bunuh diri. Sel manusia itu dirancang untuk bunuh diri kalau dia rusak. Kalau sel kita rusak, ada fasilitas untuk bunuh diri. Sel itu membunuh dirinya sendiri supaya nggak ganggu sel yang sehat itu. Dalam ilmu kedokteran namanya apoptosi itu. Tapi kalau dia gagal bunuh diri, maka dia akan metastasi, mengganggu sel yang lain tuh. Jadi ya supaya sel yang lain sehat, ya sel itu harus dihilangkan. Sel itu namanya ngaciroitis. Kasih. Insya Allah kita tutup, dan sebelumnya saya ingin mengumumkan bahwa kegiatan ini melibatkan banyak elemen. Ada Padi, emak-emak, ada Partai Demokrat, ada PAN, ada PKS, Gerindra, Partai Berkarya. Insya Allah kita bersama-sama memenangkan paslon nomor 2. Dan beberapa kegiatan ingin kami sampaikan bahwa emak-emak masih ada program satu lagi, yaitu menghatamkan Quran. Oh, ada 2 program lagi, 3 lagi, Masya Allah kalau emak-emak luar biasa. Terus kemudian PKS akan ada ukhuwah, piknik ukhuwah, silakan datang. Nanti kalau ingin informasi lebih lanjut silakan hubungi kami. Artinya di sini kita akan sama-sama bahu-membahu saling mendukung kegiatan kita. Kita berbeda-beda tapi satu tujuan, insya Allah. Kita tutup, dan sebelumnya kami ingatkan untuk membantu melipat meja, kursi, dan yang terpenting sampah ini tidak boleh tinggal di sini. Kita harus bawa masing-masing dikit-dikit lah ya. Dan kita tutup insyaallah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan Bang Ruki akan langsung istirahat ke tempatnya. Masih mau foto? Kalau mau foto tidak satu-satu, langsung grup aja. Langsung grup.